Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mariama, CGP Angkatan 6, asal dari SMP Negeri 8 Kota Serang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offending memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar-dasar kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang pertama adalah yang tetap dan yang berubah, yaitu adanya kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan juga terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, tetapi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Dasar-dasar kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang kedua, yaitu terdapat prinsip perubahan, di mana prinsip perubahan ini juga terdiri dari 3 asas prinsip, yang kemudian disebut dengan asas trikon. Yang pertama yaitu continuity, yaitu pertukaran satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya harus kontinu dengan alam kebudayaannya sendiri. Yang kedua, konvergensi, yaitu tentang pertukaran kebudayaan mengarah pada kesatuan dengan alam universal. Dan yang ketiga adalah harus konsentris, di mana sebuah kebudayaan memiliki satu titik pusat dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Dasar-dasar kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang ketiga, yaitu yang berubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, yaitu afektif, sehingga menciptakan suatu karya, yaitu psikomotor. Dan sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula dengan bahagia. Pada bagian ini saya akan memaparkan bagaimana pandangan saya sebagai seorang pembelajar atau sebagai seorang guru. Menurut saya, sebagai seorang guru harus memiliki dasar kerja pendidik yang kuat, yaitu yang sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus ingarso sum tulodo, artinya di depan memberi teladan. Jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh-contoh yang baik terhadap peserta didiknya, mulai dari sikap, akhlak, perilaku, dan segala perbuatan kita. Yang kedua, yaitu kita harus berpegang pada ingmadia mangun karso, yaitu di tengah membangun semangat dan kemauan. Jadi kita sebagai guru kepada peserta didik harus bisa membangunkan semangat peserta didik, memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Dan yang ketiga yaitu tuturi handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan. Jadi kita sebagai guru tetap harus memberikan semangat, motivasi kepada peserta didik. Sesuai dengan perkembangan zaman, terjadilah suatu transformasi pendidikan, yaitu adanya Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar, memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa adanya paksaan dan ancaman hukuman. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid, dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Setiap rumah adalah sekolah, setiap sekolah adalah rumah, bahkan di jalan atau di hutan sekalipun kita dapat belajar sesuai kodrat. Pendidikan tidaklah terbatas hanya oleh dinding-dinding kelas yang selama ini kita lihat. Jadi, pandangan saya, jika saya sebagai seorang pembelajar atau murid,
Artinya, eh, tidak ada batasan kapan dan di mana kita harus belajar. Jadi belajar itu setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun berada. Cukup sekian dari saya, pemaparan tentang intisari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.